Yuk, saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama 21 ayat yang ke-7. 2, 3, ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Silakan duduk. Saudara, ketika saya membaca, mendengarkan ini pada Jumat kemarin dalam ibadah kita, saudara, saya berpikir, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba kembali, mengulang kembali apa yang sebenarnya sudah saya siapkan, saudara. Tetapi saudara, lewat firman Tuhan ini ada sesuatu berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Ada satu berkat Tuhan yang sangat perlu, yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat ini, saudara, yang diberkati oleh Tuhan lewat pasal 21 ayat yang ke-7 ini, saudara. Maka tema pemberitaan firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memakai kembali pakaian kebenaran. Sekali lagi, saudara, memakai kembali pakaian kebenaran. Ini satu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh para murid-murid ketika para murid-murid sedang berada di sebuah danau yang bernama Danau Tiberias, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga, saudaraku, ini pengalaman para murid-murid ini secara khusus, satu dari antara sekian banyak murid-murid itu, secara khusus satu, yaitu Petrus yang tidak mengenal Tuhan yang hadir pada waktu itu. Ini juga hampir sama, saudara, ketika para murid-murid meninggalkan Yerusalem dan mereka mau ke sebuah dusun, ke sebuah perkampungan yang bernama Emmaus, di mana dalam peristiwa itu, saudara, hampir sama kasusnya. Mereka tidak mengenal siapa itu Yesus pada waktu itu. Untung saja, saudara, ada satu orang murid yang paling dikasihi oleh Yesus Kristus, yaitu yang bernama Yohanes. Negor itu Petrus. Petrus itu kan Tuhan. Lalu diperhatikan oleh Petrus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu terbukalah matanya, saudara. Lalu dia melihat dengan jelas bahwa memang benar itu adalah Tuhan. Lalu dia ambil kembali pakaiannya, lalu dia menceburkan dirinya ke laut, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini, saudara, saya secara khusus berbicara tentang pakaian, saudara. Tadi tema pemberitaan firman Tuhan ini adalah memakaikan kembali pakaian kebenaran. Kalau mau memakaikan kembali, saudara, berarti pernah kita tinggalkan, saudara. Pernah kita pakai itu, pakaian kebenaran itu yang sudah kita terima dari Tuhan, tetapi suatu ketika oleh karena satu peristiwa tertentu, lalu itu kita tinggalkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kita pakai kembali pakaian lama yang sudah kita tinggalkan itu. Itu sebabnya harusnya, saudara, kalau ada pakaian lama sebenarnya, apalagi secara rohani, itu harus kita tanam jauh dalam-dalam. Bila perlu kita hanguskan, ya. Apalagi pakaian rohani, saudara. Pakaian lama-lama saja yang ada di rumah kita, saudara. Kalau banyak sekali numpuk, aduh, mata kita sakit, saudara. Betul, saudara? Sehingga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pakaian lama-lama yang ada di rumah kita itu, kalau ada keluarga, kalau ada saudara, kita berikan kepada mereka, saudara. Kan banyak juga di antara kita seperti itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
kalau kita berbicara tentang pakaian, ada pakaian secara jasmani dan juga ada pakaian batinia ataupun pakaian rohani. Amin. Amin. Pakaian jasmania, mulai dari yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Orang berpakaian yang bagus, walaupun wajahnya, walaupun dia tidak cantik, saudara, ketika dia berpakaian itu, kita melihat, aduh, cantik kali kamu hari ini, ya. Kenapa? Iya, antara bajumu matching, bajumu cocok, tambah cantik kamu, keluar auranya. Ada pakaian itu yang bagus, saudara, tapi ada juga pakaian itu yang sedang, saudara. Ada pakaian itu juga compang-camping, robek-robek, saudara, dan masih dipakai orang, saudara. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya juga ketika kita berbicara tentang pakaian, kita tidak sembarang memakai pakaian, saudara. Amin. Amin. Iya, betul, saudara. Masa iya kita mau ke pesta, ya, dan kita secara tertentu ada juga pakaian, saudara, yang disesuaikan dengan acara tertentu. Misalnya kita mau berenang, masa iya Pak Pendeta, karena dia Pak Pendeta, dia mau berenang, lalu dia bawa jas, dia pakai dasi, dia pakai lengkap, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti mau ibadah. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena dia Pak Pendeta, dia siap-siap, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pinggir itu kolam, dan bukan hanya siap-siap saja, lalu dia juga menyebutkan dirinya. Ketika ada orang di situ, saudara, mereka akan berkata, pendeta dari mana itu? Pendeta gereja mana itu, saudara? Pendeta dari Legian. Walaupun saya pendeta, saudara, ketika berenang, maka saya pakailah pakaian minimal celana pendek, minimal pakai kaos, tidak pakai yang seperti ini. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pakaian itu juga sangat menentukan kehidupan kita, saudara. Nah, ketika kita juga berbicara tentang pakaian, saudara, ketika itu kita pakaikan, saudara, pakaian itu bukan hanya sekedar aksesoris sebenarnya. Amin. Amin. Pakaian itu bukan hanya sekedar aksesoris, saudara, seperti yang saya katakan tadi, supaya mempertambah kecantikan kita, kegantengan kita, saudara. Tetapi juga sesungguhnya pakaian yang kita pergunakan itu untuk menutupi anggota-anggota badan kita, bahkan juga untuk menutupi badan kita ini, saudara. Dari mana ditutupi? Dari sengatan matahari. Enak mana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu keluar dari rumah tidak berpakaian sama sekali, dengan berpakaian sementara panas terik, mungkin dia pikirkan, aduh ini panas sekali, ini panas terik sekali, tidak pernah seperti ini di kampung kami. Lalu berinisiatiflah dia, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau jalan-jalan dulu keluar rumah, saking panasnya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia buka semua pakaiannya, lalu dia jalan, saudara. Dan orang juga akan mengatakan, nah dia Tuhan, sudah mulai dia mulai miring. Dan pastinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pun kemana-mana, saudara, kita akan ambil itu pakaian, lalu kita kenakan kepada tubuh kita. Amin. Amin. Itu fungsi dari pakaian untuk menutupi tubuh kita ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu pakaian secara jasmani. Dan tentunya juga tidak berbeda, saudara, pakaian jasmani dengan pakaian batinia ini, saudara. Pakaian batinia kita ini pun, saudara, rohania kita ini pun, saudara, itu harus kita pakaikan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka secara batinia, secara rohani juga ada pakaian-pakaian yang melambangkan perilaku, yang melambangkan perbuatan, yang melambangkan tindakan kita, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, perilaku saya seperti apa?
Ya kan? Itu juga pakaian, saudara. Masa iya saya adalah anak Tuhan, saya sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi pakaian saya seperti orang-orang dunia, perilaku saya seperti orang-orang dunia. Iya kan? Nah ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka pakaian batinia kita, pakaian rohani kita juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita sebagai manusia dan khususnya sebagai orang percaya. Pakaian batinia, rohani. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti pakaian tadi, pakaian secara jasmani itu kalau ada itu akan kita pakai, maka pakaian rohani itu juga akan kita pakai, saudara. Harus kita pakai, saudara. Jangan tinggalkan di rumah itu, saudara. Atau saudara datang ke tempat ini, kamu jemaat Tuhan bawa itu pakaian batiniamu, lalu engkau tinggalkan di gereja ini. Jangan, saudara. Saudara harus bawa itu kembali ke rumah. Dan ketika engkau keluar dari rumah, engkau bawa itu kemana-mana pun. Pakaian batinia itu, pakaian rohanimu itu, engkau bawa kemana-mana. Ke tempat pekerjaan engkau bawa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita belajar. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari pengalaman Petrus ini ketika Yesus mengatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Pertama, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kesadaran akan hadirat Tuhan membawa pemulihan. Amin. Kesadaran akan hadirat Tuhan membawa pemulihan. Ketika Yohanes mengingatkan Petrus itu kan Tuhan. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus mendengar itu, sampai di telinganya saudara, otaknya bekerja, lalu disampaikan juga, dikirimkan juga ke hatinya tuh saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia lihat itu, bahwa itu adalah benar-benar Tuhan. Dia merasakan saudara, ada hadirat Tuhan yang bekerja di dalam dirinya, ada hadirat Tuhan yang bekerja di dalam hatinya, yang bekerja di dalam pikirannya saudara, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah menjadi awal pemulihan di dalam kehidupannya. Lalu dia sadar kembali saudara, bahwa ternyata dia tidak berpakaian. Nah, nanti kita akan lihat saudara, yang paling dalam di sini bukan hanya sekedar pakaian yang dia pakaikan itu hanya sebagai simbol. Amin. Itu hanya sebagai simbol, saudara. Lalu yang kedua, mengenakan pakaian. Ya, tadi kan dikatakan seperti ini. Dia ambil itu pakaiannya, lalu dia kenakan. Ketika Yesus sudah mati dari antara orang mati, Yesus sudah mati. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu peristiwa di mana iman mereka guncang oleh karena peristiwa itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai-sampai mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing, termasuk juga Petrus dan juga teman-temannya yang lain. Mereka kembali, saudara. Artinya apa? Ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pakaian mereka apa saudara? Secara rohani, pakaian mereka adalah pakaian akan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Pakaian mereka adalah pakaian kebenaran akan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus sudah mati, firman Tuhan katakan mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing, bahkan juga mereka mencari jalannya masing-masing. Mereka kembali ke kehidupan yang lama. Artinya pakaian yang mereka pakai, yang sudah mereka terima dari Tuhan, mereka tinggalkan itu, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena peristiwa kematian Yesus Kristus, mereka tinggalkan itu. Dan sampailah terbawa-bawa itu, saudara, ketika mereka sedang mencari ikan. Makanya saya katakan tadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia memakaikan pakaiannya itu, saudara, sebenarnya ini satu simbol yang begitu luar biasa untuk mengingatkan mereka semua, saudara, bahwa sesungguhnya ada pakaian yang mereka sudah tinggalkan, yaitu pakaian kebenaran, pakaian kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Saya mau katakan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak sekarang ini orang percaya meninggalkan pakaian itu. Bukankah Alkitab berbicara tentang manusia baru? Bukankah Alkitab berbicara tentang ciptaan baru, saudara? Ya, dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah melayani, pokoknya dia sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi satu ketika, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tinggalkan. Dia tak percaya sama Tuhan. Dia kembali kepada kehidupannya. Tetapi sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan, walaupun satu ketika dia meninggalkan Tuhan, Yesus akan kejar. Yesus akan selalu ingat itu. Yesus tidak akan pernah meninggalkan, melupakan orang-orang yang mengasihi. Saudaramu bisa melupakan itu. Saudaramu bisa melupakan kasihmu kepada Dia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang engkau percaya tidak akan pernah melupakan. Persoalannya sekarang, saudara, pakaian apa yang sedang engkau pakai sekarang, saudara? Pakaian yang mana, saudara, yang engkau pakai sekarang, saudara? Apakah pakaian yang dulu ketika engkau percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu yang engkau pakai sampai saat ini, saudara? Atau saudaramu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau berpikir, semenjak saya pakai kali ini, semenjak saya percaya kepada Tuhan, oh hidup saya sepertinya terbatas. Ketika saya ke sana, saya dibatasi. Ketika saya ke sana, saya dibatasi. Kemana-mana pun saya selalu terbatas, dan terbatas. Pada akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pakaian yang sudah engkau kenakan itu sebelumnya, pakaian yang sudah engkau percaya dari Tuhan itu, engkau tinggalkan itu kembali. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dari Petrus. Ketika dia tahu itu adalah Tuhan, dia ambil pakaiannya, lalu dia kenakan kembali. Sebenarnya harus saudara, kita harus sadar, saudara, kalau kita sudah tahu bahwa pakaian itu sudah kita tinggalkan, kita kembali ambil, saudara. Kita kembali ambil pakaian yang sudah kita terima daripada Tuhan Yesus. Jangan engkau ambil kembali pakaian yang lama itu. Amin. Pakaian yang lama itu jangan pernah lagi engkau ingat-ingat. Katakan, saudara, saya sudah membakar engkau, saya sudah menanam engkau. Jangan pernah lagi hinggap di dalam pikiranku, jangan pernah lagi hinggap di dalam hatiku, jangan pernah hinggap lagi di dalam kehidupanku. Tetapi yang menjadi hinggap dalam pikiranku, yang menjadi hinggap di dalam hatiku, yang menjadi hinggap dalam kehidupanku adalah pakaian yang sudah pernah aku pakaikan, yaitulah pakaian dari Yesus Kristus. Dan itulah yang harus engkau pakaikan di dalam hidup.